Lo Gue Friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, balik lagi ketemu gua Dewi Monster. Kali ini momennya kita hadir di IKAP TV. Ya, IKAP TV ini program barunya, salah satunya gua hadirkan podcast. Nah, podcast ini bercerita tentang sejarah IKAP, tentang orang-orang IKAP yang pengurusnya atau anggotanya, nanti satu persatu akan gue datangi. Nah, udah lama sebenarnya sebelum gua berkecimpung di pengurus sebagai medianya IKAP, gue pengen banget nih, pengen tahu nih sejarah IKAP lahirnya seperti apa. Ada beberapa orang yang gue hubungi, ternyata alhamdulillah nih Opung bisa punya waktu untuk gue bersilaturahmi ke daerah sini lagi nih, Cengkareng. Nah, yang lain ada yang di puncak, ada yang di pulau, gitu kan. Macam-macam, kita nggak bisa dudukin bareng nih. Nah, ini kesempatan gue sama Opung yang emang udah lama banget kita janjian, Bung, ya, mau podcast ya. Akhirnya lama juga gak jadi. Akhirnya baru bisa nih, baru ada jodoh, baru jodohnya sekarang. Nah, ya, gua hadirkan narasumber sebelah gue ini, langsung aja deh kita selo, Bu. Ya. Bung, kenalan, Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama dari, ya kebetulan dari SM1 DKI. Sekarang kita ada di Cengkareng. Mungkin Bang Dawa ini mau cari tahu bagaimana IKAP. Ya, insya Allah saya akan kasih tahu. Gitu. Kita flashback bagaimana sejarah terjadinya IKAP dari salah satu pelakunya yang orang-orang saya sebutin tadi. Emang harusnya sih baduk bareng, cuman waktunya belum ketemu. Lain kali gue bakal samperin orang-orang itu. Sementara kita dari Opung pengen tahu cerita sejarahnya IKAP. Bung, cerita, Bung, awalnya gimana nih? Belum bisa bikin IKAP nih. Ya, awal ceritanya sih kita bertiga ya. Itu satu sama lain, cuma saya kayak yang nggak dikenal mereka gitu. Bertiga siapa nih? Satu yang Sohai dari 12 VLO, Abel Castro itu dari 7 CJ. Nah, itu kita ketemu di ulang tahun PLO ke-33 waktu itu. Tahun? Tahun 2017 kalau nggak salah. 17? Iya. Nah, ketemu di situ, terus kita ngobrol-ngobrol, karena memang saya saat itu sebagai ketua umum 1 DKI, undangan ke saya, jadi saya mewakili SM saya. Ya, alhamdulillah kita ketemu di sana, bikin suatu rencana, kita mau ngumpulin, gimana kita ngumpulin para saudara-saudara kita ini di STM, supaya paling tidak luka-luka lama itu bisa terobati, ya kan. Niat awalnya begitu ya? Niat awalnya kayak gitu, jadi supaya mengurangi paling tidak apa yang dinamakan tawuran di antara pelajar. Minimalisir lah ya? Minimalisir. Karena juga kita juga sadar gitu kan, antara Kampung Jawa, 1 DKI, PLO itu pernah punya seru masing-masing ya. Jadi seperti itu. Jadi setelah itu kita cuma bertiga itu hampir 2 tahun. Ini bertiga 2 tahun, ente punya grup, bikin grup? Ya, grup itu yang cuma satu tambahan itu Bahariwan. Grup WA? Grup WA. Bertiga selama 2 tahun? Kita bertiga hanya bikin grup kecil aja gitu. Jadi bertiga ya kesana sini sambil selama cari. 2 tahun? Insya Allah sih begitu ya. 2 tahun. Luar biasa. Gue pengen tahu nih 2 tahun nih, apa aja lo silaturahmi yang lo lakuin nih ya, dengan niat lo tadi pertama. Ya, kita sih paling tidak mencari alumni-alumni lain gitu, dari di luar kita bertiga. Cuma memang waktu itu belum ada kesempatan ini. Nah, kesempatan kita mengenal alumni yang lain pun datangnya sewaktu kita berkumpul di Genjing. Di Genjing di basnya dari Bahariwan. Berarti Bahariwan udah gabung ke selain lo bertiga? Ya, setelah itu Bahariwan bergabung. Itu kalau nggak salah Bang Cepot apa ya? Yang bikin undangan di Genjing? Iya, itu ada beberapa alumni sekolah
seperti halnya Poncol. Nah, kalau nggak salah Burtu itu ada juga hadir di situ, cuma nggak begitu lama keluar. Terus? Nah, di situ baru kita berkumpul itu berlima. Satu nih, Bariwan, Poncol, Jawa, PLO, 1 DKI, berlima. Ya, berlima itu. Tanggal? Nah, ini tanggalnya lupa nih saya. 16 November bukan? Nah, soalnya ya. yang beredar itu kan 16 November kelahirannya IKAP itu di Genjing 2019 itu. Ya, kalau nggak salah sih 16 November karena itu nggak lama akan ada ulang tahun. Kita duduk bareng di Karyaguna. Ulang tahun Karyaguna? Belum ulang tahun. Hanya duduk bareng? Kita duduk bareng dengan Karyaguna itu tanggal 29 November. Setelah 16 November berarti ya? Iya, setelah itu. Nah, setelah itu kita ke Karyaguna 29 November. Bentuknya bukan ulang tahun bukan? Bukan. Hanya duduk bareng? Hanya duduk bareng. Ulang tahun Karyaguna setelah itu. Nah, itu di situ ada salah satu yang nyebutin nama IKAP. Nah, ada dari kita dan kita setuju itu nama. Bahwa IKAP itu enggak, orangnya nggak tahu nih. Bang Apandi Ramos dari Bunda Kandung. Bunda Kandung, dia teriak seperti itu. Nah, kemudian kita juga menyetujui yang lain, itu ada 16 sekolah di situ. Dan sebagai ketua, rasa terima kasih, hadiah sebagai hadiah kita yang waktu itu baru menamakan diri IKAP untuk Karyaguna, maka ketua kita serahkan ke Karyaguna. Nah, Karyaguna sendiri memberi mandat kepada Teguh untuk menjadi ketua. Nah, setelah itu barulah kita ada sedikit pertemuan setelahnya. Setelah tanggal 29. Setelah tanggal 29 kita deklarasi itu di tanggal 29 juga, kalau nggak salah Februari, cuma kalau nggak salah ingat ya. Oh, jauh banget, Bung. Iya, waktu itu kita berselisih soal tempat dari 29 November ke Februari. Kita membentuk rencana, beberapa rencana. Kita waktu itu terakhir itu kita mau di Hotel Raja yang di Jakarta Selatan itu, kemudian nggak jadi, kemudian dialihkan ke Bahriwan tanggal 29 Februari kalau nggak salah saya ingat. Sekolahnya? Di sekolah Bahriwan. Nah, kebetulan juga di situ udah ada pembina kita, Bang Am ya, kebetulan dari Kampung Jawa. Nah, di situlah kita mendeklarasikan bahwa IKAP itu ada ini. Berarti 29 Februari 2020. 2020. Sebelum negara api menyerang. Iya. Sebelum Covid menyerang. Sebelum Covid menyerang. 2019 tuh. Oh, 2020 dong, kan tadi November. Oh iya. 2019. 2020. 29 Februari 2020. Deklarasi di sekolah Bahriwan. Itu berapa sekolah itu? Nah, itu kurang tahu juga, lupa ini. Kalau nggak salah sih nggak begitu banyak sih, cuma rata-rata mereka yang hadir di KG. Yang 16 sekolah itu lah. 16 sekolah ya. Di Karyaguna itu mereka juga sempat hadir. Wakilnya pun pada situ hadir, Bang Semi ya. Wakilnya Bang Semi dari mana? Bang Semi ini dari Grafika Kemayoran. Ketuanya Teguh Karyaguna. Wakilnya Semi Grafika Kemayoran. Ya, sekjennya itu Bang Soy ya. Sekjennya Bang Soy. Berarti KSB-nya di situ kebentuk ya? Kebentuk. Sudah ada di situ. Bendaranya? Bendaranya pada saat Ibu Pipit. Ibu Pipit itu di Bahriwan. Ketua alumni Bahriwan ya. Berarti KSB-nya itu. Ente sendiri divisi kepemudaan waktu. Kepemudaan dan olahraga. Iya. Oke. Jadi KSB-nya terbentuknya di 29 Februari di Bahriwan.
Udah terbentuk sih sebetulnya. Udah terbentuk. Sebelumnya udah terbentuk, hanya deklarasi. Oh, kebentuknya sebenarnya di Karyaguna ya. Apa perjalanan dari Karyaguna sampai Bariwan lah ya? Setelah Karyaguna ada perjalanan kita ke Bariwan, disitulah dibentuknya. Ya, jadi ketuanya Teguh Karyaguna, wakilnya Semi, Grafika Kemayoran, sekjennya Sohai, bendarnya Pipit Bariwan, peminanya Bang Am. Oke. Seperti itu. Sejarahnya begitu ya, Bung ya? Iya. Tujuannya masih sama itu, untuk minimalisir gerakan tawuran. Iya. Hanya itu, kadang kita kalau buat ngeberhenti agak susah. Tawuran sih, nggak ada yang jago lah gitu. Nggak ada yang jago. Nggak sampai sana lah. Karena aparat pun belum tentu 100% bisa. Betul, karena jagoan mereka yang lagi sekolah. Iya. Waktu, tempat. Mereka lebih cerdik ya. Iya. Gitu. Dan dari Bariwan kan COVID tuh. Iya. Apa aja kegiatannya, Bung? Itu kegiatannya sebetulnya sih udah banyak ya. Dari COVID itu? Iya, COVID itu. Kita pernah bekerja sama dengan orang Palem sini ya, Cengkareng sini ya, untuk membagikan itu sembako ke yang berhak lah. Kita juga ada beberapa foto, itu bisa kita ambil nanti di tempat saya juga ada itu. Jadi yang hadir di sana Bang Dodo, saya, Dodo Purnama. Iya, Dodo Purnama udah bergabung. Wah, sudah dari awal dia udah bergabung deh. Setelah di Bariwan. Setelah di Bariwan ya. Dodo Purnama udah gabung. Iya, Bang Jalil yang masukin Bang Dodo justru katanya. Bang Dodo bilang Bang Jalil yang masukin ke IKAP. Oh, Jalil itu awalnya ada di mana? Di Bariwan. Ini Bang Jalil ini setelah Bariwan. Setelah ada pertemuan nah. Oh, baru Bang Jalil ada. Masukin Dodo. Oh gitu. Nah, ini yang suka saya sama Bang Jalil ini nih. Kenapa? Antara Bang Jalil sama Dodo kan sekolahnya berseteru ya kan? Berseteru. Ya kan, hebatnya Bang Jalil hebat, saya bilang itu. Bisa dia masukin musuh dia malah, ya kan? Ke organisasi yang sama-sama punya niat yang mulia lah ya. Itu salah satu simbol yang akhirnya ya sebenarnya ente DKI sama itu udah awalnya udah begitu. Iya. Cuman kan dengan visinya begitu ente jadi bersatu kan. Iya. PLO DKI sama Jawa kan. Iya. Gitu. Cuman dari selatannya terjadilah nih Jalil sama Dodo nih, Purnama sama Kapal. Berarti pada saat itu banyak kan selatan sama barat ya. Iya. Utara itu Bariwan tok ya. Sama Pelo kan utara sama PO, sama pusat Poncol waktu itu, cuma belum berkembang itu. Belum berkembang. Timur ada gak tuh? Gue sebagai sekolah di Timur ada gak pada saat itu? Timur waktu itu nggak ada kalau nggak salah ya, hanya selatan doang. Nggak tahu kalau yang waktu di KG ya, kan nggak kenal juga itu sekolah-sekolah yang lain tuh. Hanya ada 16 ya waktu itu. Hanya 16 sekolah. Nggak hafal ya? Nggak hafal. Selain pembagian sembako, momennya untuk kaum yang berhak ya. Apalagi Bung yang dilakukan? Kita memberikan masker ya. Waktu itu di utara itu, di daerah apa? Bang Ketut tempatnya mana? Kodamar. Di Kodamar gitu. Di sisinya yang mana lah, saya nggak juga kurang tahu, saya nggak hadir saat itu. Nah, kalau yang di Bunda Kandung itu apa tuh? Sempat tuh ada tuh. Bunda Kandung itu kita ngumpul di sana. Mau rencana? Waktu rencana mau sunatan massal. Oh, sunatan massal. Iya. Itu 2021 udah ya? Iya, sunatan massal itu. Jadi COVID pun ente melakukan kegiatan nih, IKAP nih ya pada saat itu? Ya, termasuk kita membuat praliga bola iya. Bola apa futsal? Bola. Cuma mini soccer ya. Mini soccer jatuhnya. Iya. Itu kita ya rasa daktikuk lah. Kenapa? Karena kita pernah tempur satu sama lain. Bukan. Karena dalam keadaan COVID. Oh. Iya. Lu COVID bikin praliga. Nah itu dia.
Hebatnya IKAP yang berani kayak gitu. Karena kita kan bukan ngeliat COVID ya, kita pikir COVID itu kan hanya sebuah penyakit. Ya walaupun kita nggak mau nentang itu, ya insya Allah kita sehat semua. Oke. Nah sekarang di 2021 nih, gue juga belum pernah ketemu Teguh kan. Peralihan Teguh sampai jadi Sohai ini itu 2021 atau 2020? 2000 kurang lebih sih 2021 ya. Teguh mundurin diri. 2000 ya, bukan jadi gini. Teguh ini sebetulnya baik sih, bagus. Cuma permasalahannya dia tidak mau mengangkat IKAP ini ke permukaan. Karena sibuk? Ya, sibuk dengan organisasi yang lain, internal, dengan pekerjaan di waktu itu juga kan. Jadi saya juga kurang tahu itu Teguh ini keluarnya kapan gitu. Kalau kenapa sih mungkin saya sedikit tahu gitu kan. Kapannya saya nggak tahu itu keluarnya. Maka otomatis Sohai naik. Ya, peralihan seperti itu. Jadi bukan nyentuh Sohai dong. Bang Semi dulu. Nah, Bang Semi naik jadi ketua, Sohai jadi wakil saat itu. Nah, Bang Semi sendiri keluarnya itu saya juga kurang tahu nih. Ini kesian juga IKAP sebetulnya ketuanya nggak tahu kenapa gitu kan. Waktu sunatan masal di Bunda Kandung. Semi keluarlah di situ. Iya, menghilang. Nggak tahu kemana deh. Di Bunda Kandung, Sohai otomatis jadi ketua. Kontak tokat estafetnya lah ya. Iya. Nah, jadi seperti itu. Mungkin sedikit perjalanan sampai sekarang ini tanggal berapa itu di ada pemilihan lagi RM. 12 RM. 26 November gue ingat soalnya gue ada di situ. 26 November ya? Iya, gue ada di situ. November nih kayaknya suatu bulan yang sakral nih buat IKAP. Bagus ya. Soalnya sejarah 27 Oktober mah. Enggak, November. Karena itu reuni akbar. Reuni akbarnya 12 RM. Gitu ya. Iya, yang gue tahu karena gue ada di situ. Salah nih. Bukan ya. 26 November. Yang gue tahu reuni akbarnya 12 RM dan sekalian pemilihan ketua IKAP. Ya. Berarti dari Sohai 2021 pemilihan ketua IKAP-nya di 2022 lagi nih. 2022 ya. Ya karena mungkin kan masa jabatannya udah dari habis. 2019 ya KSB-nya. Iya. 2019. 3 tahun ya. 3 tahun. 3 tahun ya. Iya, harusnya 3 tahun kan. Dari 2019 2022 sampai 2022. Kalau yang ini baru 2000 berapa? 2022 sampai berapa? Kalau ini 3 tahun, 5 tahun kalau nggak salah. 2022 sampai 2027. Iya. Kepengurusan yang baru nih. Iya, di ADRT begitu. Nah, berarti kalau di 2021 gua udah ada di dalam ini orang. Iya. Orang media udah ada ya. Udah ada. Waktu itu kita ketemu di mana itu yang di timur. Oh, di tempat konser ya? Iya, di Pendel, Kopi Pendel. Ya, Kopi Pendel. Situlah ketemuannya orang media. Iya. Kita ketemu di situ lah ya. Pertama kali ketemu. Jadi kita. Kepengurusan NT juga sebenarnya kegiatannya itu terkendala COVID ya sebenarnya. Iya. Cuma ya kita ya mungkin jiwa-jiwa STM-nya. Jiwa pemberontak. Jadi penyakit namanya udah ada suratan mah kalau mau mati aja lah gitu kan. Ya kita sedikit tetap lawan. Ada kegiatan. Iya tetap. Karena kita melihat juga di situ kan dari perekonomian masyarakat ini kan puncang ya kan. Lesu. Iya. Lesu apa segala, kita harus bantu lah paling nggak sedikit banyaknya. Paling tidak secara mental kita harus bantu. Agenda tahunannya ada nggak pada saat itu?
buka bersama atau halal bihalal? Dulu waktu itu kalau nggak salah sudah ada, cuma belum berjalan sepenuhnya. Baru jadi buka bersama hanya di beberapa tempat aja, termasuk di Bang Ali itu ya, Bang Ali ketua pajak lagi. Ketuanya ganti sekarang. Sekarang siapa ini? Nggak tahu, gue belum. Ali sekarang kan cuma kayak sekjen. Oh, Ketuanya udah ganti. Ali udah pensiun jadi ketua. Ali Akbar. Oh, nggak tahu malah ya. Ya, pokoknya perjalanannya begitu ya. Nih, gue penasaran sama yang 2 tahun nih. Gue balik lagi nanya ya, 2 tahun. 2 tahun nih, lu komunikasi lewat WA. Sebenarnya itu pertemuan bisa lu berjalan bareng itu seminggu sekali atau ada momen-momen tertentu. Lu 2 tahun tuh nyari ikatan alumni yang lain tuh seperti apa itu? Nah, kalau waktu itu kan bulan puasa ya, malah kita sering malam ketemunya jadi. Dari 2017 loh ke 2019 loh. Iya, itu saya juga waktu itu baru jadi ketua, Sohai pun baru jadi ketua. Ketua ikatan alumni masing-masing? Iya, hanya Abel aja yang bukan ketua di ikatannya. Ya, mungkin rasa niat kita buat menyatukan ini yang lebih besar ya. Jadi walaupun malam, ayo aja kita terobos aja lah. Mumpung masih muda ya. Belum gocap waktu itu ya? Belum. Baru 49. Sekarang kaki kram kemana-mana ya? Kaki kram ya mah. Udah gawat tuh, 10:30 sudah pulang. Luar biasa ini. Opung, Sohai, sama Abel. Acingin 4 jempol, 10 jempol buat mereka bertiga itu. Ya, kita ada di masa kini karena ada sejarah masa lalu ya kan. Dan gua sekarang bagian dari media IKAP pun dari cerita yang sebelum ini. Ya, harapan lo buat pengurusan yang baru pun, yang sekarang yang dikomandoi sama Dori ya, dari 2022, dan pengurusnya apa harapan lo? Ya, semoga aja para pengurus ini bisa bersinergi dengan yang lain. Jadi harapan kita tuh bisa berjalan sesuai dengan harapan kita masing-masing. Ini kan bukan untuk pribadi masing-masing, ini untuk semua. Dan semuanya ini masih merunut ke bawah, ke adik kita, anak-anak kita. Itulah harapan saya seperti itu. Jadi sesuai dengan jargon atau moto kita itu logo brand, terus stop tower, itulah yang mesti kita harus kita hadapi. Itu seperti itu harus kita kerjakan, bagaimana ini bisa berhasil seperti itu dan berjalan terus-menerus ya. Ya, jangan stop sampai di sini. Masalah perbedaan pendapat itu biasa. Ya, saya malah di organisasi pernah pukulan meja malah ya. Itu udah biasa itu. Asal jangan pukul-pukulan orang aja ya kan. Iya. Gitu. Hukum nanti. Iya. Kalau pukul-pukulan meja mah ya adu kuat-kuat tangan aja ya kan. Kalau sakit jangan gitu. Misalnya bagian dari perjalanan organisasi pasti ada begitu. Pasti ada. Nggak munafik lah itu. Nah, satu lagi Bung, ini kan sosial Bung. Ya. Kita lembaga bukan profit, iya. Nggak ada keuntungan, nggak ada uang masuk dan segala macam. Ini sosial. Ini hubungannya sama keluarga kita, sama orang-orang teman-teman yang mungkin ya istilahnya, lu ngapain sih melakukan hal ini yang emang nggak ada duitnya dan seperti apa? Lu nganggap IKAP itu menurut lu apa, Bung? Maksudnya kenapa lu dari 2017 nih melakukan sampai sekarang gitu? Ya mungkin kalau sekarang saya baru masuk IKAP mungkin saya nggak mau. Karena apa? Saya pengangguran sekarang nih kan. Kerjaan pun ada enggak? Ada. Iya. Tapi rezeki ada terus ya? Alhamdulillah. Iya. Kalau dulu kan saya masih kerja gitu kan. Nah, ini harapan kita ini IKAP ini bisa membuka suatu pekerjaan untuk
anggotanya, bagaimana paling tidak yang tidak bekerja ini ada sesuatu yang bisa dikerjakan. Buat dia atau keluarganya ya? Iya, karena kita kan bawa keluarga di belakang. Kalau kita maju terus, nyeruntung, yang makan siapa? Yang ngasih makan siapa? Nah, iya, yang ngasih makan siapa? Kalau nggak ada yang ngasih makan, ya rontok juga kitanya. Jadi dengan pengurusan ini dan pengurusan setelahnya mungkin ya, diharapkan IKAP ada suatu istilahnya untuk anggotanya, sesuatu yang istilahnya bisa dapat penghasilan juga. Minimal buat operasional ya boleh. Iya benar. Ini juga kita lihat juga ada detailing apa Bang Ciben yang itu suatu yang bagus, saya bilang itu buat dikerjakan oleh pelajar-pelajar. Perlu dipajain nih. Nah, itu bagus Bang Ciben tuh. Oke. Dan arti IKAP sendiri buat lo apa, Bung? Artinya ya IKAP tuh kan ikatan apa namanya, alumni pelajar. Yang selama lu lakuin selama ini, lu nganggap IKAP tuh apa? Ya IKAP ini suatu organisasi wadah kita ini, wadah kita untuk menyatukan visi dan misi, supaya paling tidak dosa yang kita kerjakan dahulu kita bisa bayar lah. Iya kan? Luar biasa. Dosa dahulu itu jangan di ini, aduh. Jangan diterusin lagi. Jangan diterusin lagi. Apalagi anak cucu kita ya kan. Jangan sampai kayak begitulah. Cukup kita aja jadi saksi sejarah. Saksi sejarah ya kebobrokan kita di masa lalu lah. Dan sekarang kita mau benerin. Membayar hal-hal yang pernah kita, kebodohan yang pernah kita lakukan. Ya itu dia. Insya Allah seperti itu. Nah itu kita juga saya pribadi menghimbau untuk yang lain yang merasa tersentuh untuk menjadi anggota IKAP, untuk sama-sama menyatukan visi dan misi, silakan bergabung ke IKAP, kita sama-sama membangun IKAP. Itu. Biasa. Bung, makasih nih Bung. Siap. Telah berbagi cerita sejarah lahirnya IKAP. Dan gue agak merinding banget nih, di 2 tahun dia tadi Sohai, Abel, luar biasa. Dari 2017-19 sampai akhirnya ketemu Bariwan. Dan yang gue lihat sih seperti ini kesimpulannya. IKAP itu, Opung merasa bagian dari keluarga dia. Dan keluarga kedua kayaknya Bung ya? Iya. Karena dari 2017 sampai 2023, lo aktif banget nih. Iya. Silaturahmi lo kemana-mana, akhirnya lo ketemu gua kan? Iya. Ketemu gua di Kopi Pendel, kita pertama ketemu yang 2021 ya kalau nggak salah. Dan akhirnya IKAP mengerucut sampai ke arah sini dan menjadi besar juga dengan keanggotaannya. Dan pengurus-pengurus yang sekarang diharapkan bisa bersinergi dengan semua aspek stakeholder yang ada untuk kemajuan IKAP. Dan tidak ada istilahnya konflik atau perseteruan, tuh hal biasa ya. Tapi nanti kita sama-sama satu tujuan yang diingin sampaikan sama Opung di awal, sama Sohai, sama Abel, kita membayar dosa-dosa kita di masa lalu dengan minimalisir kegiatan tawuran di lingkungan STM se-Jakarta. Dan mungkin program-program yang lain, pengurus yang baru ini bisa mengembangkan, salah satunya program detailing school buat pelajar-pelajar kita yang dikerjakan, idenya dari Bang Ciben, Bang Jawa ya. Ya kita hanya bisa mendukung, dan insya Allah Opung tetap ya mendukung kemajuan IKAP ya Bung ya. Pasti. Tetap biar bagaimana dia bagian dari sejarah IKAP. Dan saatnya nih buat yang lain, kalau yang emang punya rasa yang sama dengan tujuan sama, dulu waktu sekolah kita bikin sejarah, kebodohan kita lakukan di situ. Sekarang waktunya kita sejarah, benerinlah generasi kita di IKAP Jakarta ini. Benar Bung ya? Siap. Oke, dari gua sekian, Dawai Boncer dari IKAP TV, dan Opung dari alumni 1 DKI tahun 92. Ya, mohon pamit, sampai ketemu di podcast IKAP TV yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.